Sekarang kita akan membahas tentang bentuk akar. Bentuk akar. Kemarin kita sudah sedikit mengenal sebenarnya apa sih bentuk akar itu. Bentuk akar itu terjadi karena ada pangkat pecahan. Jadi karena ada pangkat pecahan, maka bentuk itu dirubah menjadi bentuk akar. Jadi pangkat itu kan ada pangkat bulat positif, ada nol, ada negatif. Nah, terus kita juga mempelajari tentang pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan ini pangkat yang penulisannya dalam bentuk akar. Kemarin sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan bentuk akar. Mengenal selanjutnya. Bentuk akar ini ada dua. Ada akar sejenis, ada akar senama. Nah, ini perlu. Ini. Jadi dalam pembahasan selanjutnya nanti harus tahu ada akar sejenis, ada akar senama. Nah, apa yang dinamakan akar sejenis? Akar sejenis itu akar yang punya pangkat akar, bilangan yang di akar itu sama. Jadi pangkatnya akar, bilangan yang di akar itu sama. Ini yang dinamakan akar sejenis. Ini gunanya apa nanti kamu akan tahu. Jadi di sini akar sejenis seperti ini. Akar sejenis. Saya beri contoh. Jadi saya punya akar 3 dan saya punya 5 akar 3. Nah, akarnya sama, tiganya sama. Bilangan yang akar dan bilangan yang di dalam akar itu sama. Ini namanya sejenis. Yang di luar tidak usah diperhitungkan. Kita lihat misalnya ada 2 akar A dan 4 akar A. Kita lihat di sini akarnya. Akar A sama. Contoh lagi misalnya 5 akar pangkat 3 dari XY dan 7 akar pangkat 3 dari XY. Nah, dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat ini akar 3, akar 3 sama, akar A sama, akar pangkat 3 dari XY, akar pangkat 3 dari XY. Ini yang namanya akar sejenis. Gitu ya. Jadi akar dan bilangan yang di akar itu sama. Yang kedua akar senama. Akar senama itu pangkat akarnya sama, bilangan yang di akar tidak sama. Nah, ini contohnya. Akar senama. Akar senama. Ya, ini. Nah, di sini kita punya akar 5. Nah, dan kita punya akar 7 atau 2 akar 7 boleh. Jadi sini ini akar, ini 5, ini 7. Nah, akarnya sama, bilangannya tidak sama. Namanya akar senama. Contoh lagi, 3 akar 10 dan 5 akar A. Nah, jadi di sini ini akar 10 A, tidak sama. Namanya akar senama. Contoh lagi, 4 akar pangkat 5 dari 2 dan 3 akar pangkat 5 dari AB. Jadi kita lihat di sini, ini akar pangkat 5 sama, ini 2, ini AB. Jadi dan seterusnya, ya, kamu bisa lihat, ini adalah bentuk akar atau model macamnya akar. Jadi ada bentuk akar itu ada sejenis, ada senama. Ini macamnya ya, jadi macam akar. Nah, lalu tentunya kamu
bertanya, untuk apa kita mengenal akar sejenis, untuk apa kita mengenal akar senaman. Ini sesuatu yang diproses untuk kita kenal, semua itu ada tujuannya. Nah, semua itu ada tujuannya. Nah, kita mengenal akar sejenis untuk apa? Ya, akar senaman untuk apa? Kita mengenal akar sejenis itu untuk dijumlahkan dan dikurangkan. Jadi maksudnya di sini kalau kita bicara tentang penjumlahan, ya, kita bicara tentang penjumlahan, kita bicara tentang pengurangan, ya. Nah ini bicara tentang penjumlahan dan pengurangan, maka di sini dinyatakan hanya akar sejenis. Nah, ini hanya akar sejenis, maksudnya hanya akar sejenis yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan, yang dapat dijumlahkan, dikurangkan. Jadi di sini penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan kalau akarnya sejenis. Karena itu kita sudah atau kita mengenal itu untuk ke sini. Jadi kalau kamu bicara penjumlahan, pengurangan akar, maka kamu harus mengenal akar sejenis. Tanpa akar sejenis tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan. Di sini ada kata-kata hanya akar sejenis yang bisa, yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Maka dari itu misalnya kita punya bentuk, ya ini seperti ini, 4 akar 3 ditambah 5 akar 3 ditambah 2 akar 7 dikurangi 5 akar 7. Nah, di sini kita mengenal namanya penjumlahan pengurangan. Nah, begitu kita bicara tentang penjumlahan pengurangan, maka kita harus ingat akar sejenis. Kita lihat di sini, ini ada akar 3, ada akar 7. Berarti di sini akar 3 bisa kita jumlahkan dengan akar 3, akar 7 dengan akar 7, atau kita kurangkan. Jadi di sini pembicaraannya ini dengan ini. Berarti gimana? Ya ini tadi 4 akar 3, 5 akar 3 berarti menjadi 9 akar 3. Lalu plus 2 min 5 akar 7, plus 2 min 5 berarti min 3 akar. Nah, hasilnya seperti itu. Apanya tidak bisa dilanjutkan? Tidak bisa. Karena ini akar 3, akar 7. Ini sudah senama. Akar senama tidak boleh. Jadi kamu tidak boleh menjumlahkan lalu 9 dikurangi 3, tidak boleh. Karena itu hanya bisa dilakukan kalau sejenis, selesai. Ini namanya sudah sederhana. Kalau sederhana tidak bisa disederhanakan lagi. Berikutnya kita coba misalnya 5 akar A dikurangi 3 akar B ditambah dikurangi 7 akar A ditambah akar D. Nah, bagaimana penjelasannya? Ketika sekarang di sini ada akar A, akar B, akar A, akar B, maka akar A dengan akar A, akar B dengan akar B sejenis. Jadi di sini sejenis. Ini yang bisa kita operasikan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Hati-hati, jadi mungkin lebih baiknya kita urut dulu. Ini ada 5 akar A di sini. Nah, pemindahan akar A ke sini itu langsung ini min 7 akar A, jangan sampai keliru. Jadi begini, ini pemindahannya sekian.
Loh ini. Jadi kalau kamu pindah 7A berarti min 7A dipindah. A-nya sudah selesai. Berikutnya ini berarti min 3 akar B. Lalu ini plus akar B. Nah begini pemindahan. Karena itu penulisan yang benar. Nah ini adalah karena pemahaman yang benar. Kalau pemahaman yang salah akan memberikan penulisan yang salah. Nah, setelah kita paham, kita pindahkan dengan benar, lalu kita operasikan. Ini operasinya berarti 5 akar A dikurangi 7 akar A. Berarti 5 dikurangi 7. Berarti min 2 akar A. Nah, min 3. Ini kalau tidak ada, berarti di sini ada angka 1. Karena angka 1 tidak ditulis. Ya, jadi kalau tidak ada berarti angka 1. Berarti min 3 plus 1. Ya, min 3 plus 1. Berarti berapa? Min 2 akar B. Nah di sini sudah tidak bisa karena ini akar A, ini akar B. Akar A, akar B. Nah inilah pemahaman tentang bentuk akar dalam bentuk penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan. Mengapa kamu mengenal akar sejenis? Karena di sini dalam operasi penjumlahan dan pengurangan itu kamu harus memperhatikan tentang akar sejenis. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, ini perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian di sini akan terkait dengan akar senama. Akar senama. Akar senama bisa dikalikan. Ya, jadi akar senama tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan. Tapi akar senama bisa dikalikan, bisa dibagi. Jadi kalau ini ya tadi untuk akar senama. Jadi untuk akar senama tentunya dan jadi ini dan akar sejenis. Kenapa? Karena akar sejenis itu ya senama. Karena kalau senama diharuskan akarnya sama pangkatnya, tapi kalau sejenis berarti akarnya sama, berarti sejenis mesti senama. Kalau senama tidak bisa dijumlahkan, kalau sejenis bisa dijumlahkan. Nah sejenis juga nanti bisa dikalikan. Nah ini kita lihat sekarang. Nah ini contohnya. Kita misalnya punya 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Nah ini. Nah semua itu harus dengan pemahaman. Harus dengan pemahaman. Kalau tidak paham itu nanti ya bingung. Ini apa perkalian? Apa kita lihat seperti ini? Nah, ini adalah bentuk akar 3 dan akar 5. Berarti ini akarnya akar senama. Boleh. Bagaimana mengalikan? Nah, kita lihat ini ada bilangan 2 dan 4 ada di luar, maka 2 dan 4 kita kalikan menjadi 8. Akarnya tetap akar. Nah, 3-nya dikalikan 5 menjadi 15. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, ini yang penting. Jadi mana yang kita kerjakan, mana yang kita operasikan. Ini penting. Jadi 2 dikali 4 8, akarnya tetap 3 akar 3 kali 5 karena dia adalah akar senama. Ini yang penting. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, jadi kita melanjutkan berikutnya yaitu contohnya 4 akar 2 dikali 3 akar 10 dikali 5
akar 3 sama dengan berapa? Nah, kita pahami aja. Coba perhatikan. Akar, berarti senama. Syarat untuk boleh dikalikan cukup. Bilangan tidak sama, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita kalikan, ini bilangan di luar koefisien ini. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, ya, sama dengan 60. Ini 60. Nah, 2 kan, jadi ini sudah boleh dikalikan kan apa? Akar, berarti senama. 2 kali 10, 20, ya. 2 kali 10, 20, ya. 20 kali 3, berarti akar 60. Nah, ini kebetulan, ya. Jadi 2 kali 10, 20, 20 kali 3, 6. Selesai. Nah, tetapi di dalam bilangan ini masih bisa disederhanakan. Maksudnya begini, kita tahu bahwa 60 ini akar secara kebetulan, ya, ini akar 60 itu adalah 4 kali 15. Nah, di sini 4-nya ini kalau di akar bisa keluar, berarti menjadi 2. Berarti 60 kali 2, akarnya tinggal 15. Berarti di sini 60 kali 2, 120. Akar 15. Nah, ini kalau kita ketemu dengan bilangan-bilangan yang di dalamnya ada faktor-faktor yang bisa dikeluarkan. Ini kebetulan ada faktor yang bisa dikeluarkan. Jadi 60. Makanya di sini pemahaman hafalan kamu, modal kamu tentang perkalian ini sangat penting sekali. Contoh lagi berikutnya tentang contoh lagi, yaitu misalnya 7 akar 3 kali 2 akar 6. Ini akar 6 kali 3 akar 2, 3 akar 5. Oke. Kita lihat sekarang. Jadi kita memahami. Jadi kita coba memahami. Ini perkalian akar. Yang dikalikan akar sama. 3, 6 tidak masalah. Berarti boleh dikalikan. Kita lanjutkan. 7 kali 2, 14. 7 kali 2, 14. 14 kali 3, 42. Akar. Ya, akar. 3 kali 6, 18. 18 kali 5, berarti 90. Nah, apakah ada di dalamnya faktor yang bisa dikeluarkan? Kita coba. 90 itu berapa? 90 itu adalah 9 kali 10. 9 kali 10. Berarti 9-nya bisa dikeluarkan, 42. 9-nya jadi 3 akar 10. Maka dia jadi 42 kali 3, 126 akar 10. Nah, seperti itu. Jadi setelah selesai di akhir, mungkin kita harus teliti lagi apakah pada bilangan terakhir hasil kita ada faktor di dalamnya yang bisa kita keluarkan, sehingga di sini ya kita bisa melanjutkan menjadi bentuk yang paling sederhana. Ini sementara untuk bentuk akar seperti ini nanti kita lanjutkan.